Halo, di video kali ini saya akan coba memberikan beberapa personal comment saya terhadap gambar-gambar yang sudah masuk melalui lighting challenge tahap pertama di internal studio kita ya. Nah, karya-karyanya pada bagus ya. Saya rasa bagus-bagus gitu. Cuma memang ada beberapa apa namanya? Beberapa kayak kalau dilihat di sini dari beberapa input itu ada variasi dan style lighting yang berbeda-beda gitu. Nah, karena warnanya pun berbeda-beda gitu, terkadang melihat menjudge-nya itu atau menilainya itu agak kesulitan gitu. Sehingga saya akan kembali ke prinsip pertama dalam apa namanya sebuah gambar gitu ya. Untuk lighting itu sendiri adalah mengenai value atau ya value lah, nilai dari sebuah terang dan gelapnya dari sebuah gambar gitu. Nah, di sini saya menggunakan Photoshop untuk mencoba melihat memberikan filter hitam putih terhadap warna tersebut gitu ya. Jadi di sini saya ada satu layer yang diisikan warna putih, lalu blending mode-nya menjadi saya ganti jadi color. Nah, dari sini tanpa melihat apa namanya? Melihat warna, saya langsung bisa menjudge berdasarkan values. Oke, sehingga mata user atau mata mata penikmat gambar kita itu bisa langsung kita arahkan, bisa langsung ketahuan dari gambar tersebut, motivasi gambar itu kemana gambar itu difokuskan gitu ya. Nah, saya akan coba fokus dulu ke beberapa gambar ya. Kalau misalnya dilihat di sini, ini adalah submissionnya teman-teman yang udah masuk yang saya ambil gitu ya. Dari sini bisa langsung kelihatan ya, ada beberapa gambar yang cukup kontras, ada beberapa gambar yang agak flat. Oke, nah mungkin saya akan langsung seleksi dulu. Saya akan coba mulai dari gambar pertama adalah gambarnya Mbak Hestiwi. Nah, di sini saya sedang memberikan beberapa paint semacam simple paint over gitu untuk mengimprove gambar ini gitu ya. Jadi kalau dilihat di sini saya ngerasa bahwa value dari gambar ini itu apa istilahnya ya, kalau dilihat dari jauh seperti ini itu rasanya kurang kurang kontras bagi saya gitu. Jadi kayak mata itu masih bisa tertuju ke sini, tertuju ke sini, ke sini dan bahkan ke atas, area atas di sini gitu. Sehingga saya memberikan sebuah paint over seperti ini. Dan ini warnanya itu sebenarnya cuma warna hitam putih dengan blending mode overlay. Nah, sehingga value-nya kalau dilihat ya antara ini sama ini, secara personal saya ngerasa bahwa gambarnya terlihat lebih apa namanya lebih lebih enak buat dilihat karena user itu langsung bisa mendefinisikan area area apa namanya point of interestnya lah di area-area mana yang mau kita fokuskan gitu. Nah, kalau misalnya saya coba matikan filter dari grayscale-nya, itu bisa kita lihat bahwa ini sebelum dan ini adalah sesudah gitu ya. Jadi saya memberikan beberapa kontras gelap di area shadow dan beberapa variasi terang dan gelap. Jadi ada terang dan gelap di beberapa area. Jadi nggak yang semuanya jadi terang seperti ini gitu ya. Saya juga menurunkan beberapa apa namanya beberapa menurunkan values di area si jamur ini gitu ya. Jadi kesannya di sini memang ada sedikit vignette gitu di sisi apa gambarnya. Tapi memang di sini saya ngerasa bahwa variasi antara gelap dan terang itu lebih lebih apa lebih menarik lah gitu ya. Nah ini untuk gambarnya Mbak Hes. Oke, kemudian saya akan coba masuk ke gambar selanjutnya. Oke, saya coba geser sedikit. Nah, ini adalah gambarnya Timothy, which is bagi saya ini udah bagus banget lah ya. Ini udah bagus banget, cuma satu hal aja yang cukup menurut saya mungkin bisa diimprove dari sini gitu.
yakni adalah area ini, saya coba matikan dulu yang bahas nih ya, area antara yang dijadikan, kalau misalnya kita coba hidupkan grayscale-nya ya, ini sebenarnya sudah cukup sudah cukup terlihat lah bahwa point of interest-nya memang ada di sini gitu. Tapi bagi saya ini ada satu batang pohon yang cukup mengganggu interaksi antara pandangan matanya Ellie ke sprite ini gitu. Sehingga mungkin kalau saya coba improve itu, mungkin saya hanya akan mencoba meredupkan sisi pohon yang di belakang ini, karena supaya memang ini tidak menjadi distraction gitu. Nah, kalau saya aktifkan pen over ini, saya coba matikan filternya. Jadi ini adalah sebelum dan ini sesudah. Jadi saya memang ada tambahin dikit terang di bagian sini untuk mencoba memberikan pantulan lah ya. Walaupun sebenarnya ini lightingnya udah terkesan memang sumbernya dari si jamur ini gitu. Tapi di satu sisi secara personal saya ngelihatnya mungkin karena titik-titik pohonnya ini cukup banyak di bagian belakang ini, jadinya cukup mengganggu gitu. Mungkin bisa diredupkan gitu. Oke, next adalah gambar Stephen ya. Nah, Stephen di sini motivasinya, kalau di sini saya agak kesulitan melihat sebenarnya sumber cahaya yang mau diprioritaskan itu dari mana gitu ya. Sehingga makanya ketika kita aktifkan black and white filter ini cahaya terkesan justru dari arah sini ya. Justru dari, kalau saya bikin sebuah coba ya, mungkin kayak gini. Jadi cahayanya tuh terkesan dari sini gitu. Terkesan datang dari sebelah sini gitu. Kayak dari sini gitu ya cahayanya. Which is kalau misalnya Stephen tadinya pengen bikin sebuah gua di sini, ada gua yang berwarna merah muncul atau agak pink magenta gitu dari sebelah sini, mungkin pen over saya akan jadi seperti ini ya kalau saya lihat. Nah, ini sebelum dan ini sesudah gitu. Jadi kalau secara value itu saya mengubah point of interest-nya juga. Jadi saya menggelapkan area atas ini, kemudian mencoba menerangkan yang ini. Jadi memang cahaya itu benar-benar seolah-olah memang datang dari arah sebelah sini gitu ya, dari sebelah sini, bukan dari sebelah sini. Oke, jadi memang datang dari sebelah sini gitu. Dan ini pun memang dibikin cukup terang juga gitu. Itu sih mungkin sehingga memang agak banyak perubahannya di sini gitu ya. Nah, ini kalau dengan pen over, ini sebelum di pen over dan ini sesudahnya gitu. Jadi memang kelihatan source of lights-nya itu agak berubah direction-nya. Oke. Nah, selanjutnya ada gambar dari kita coba lihat dari kayaknya Rangga ya. Sebentar. Oke, nah iya, ini Rangga nih. Ini adalah gambarnya Rangga. Kalau saya lihat value-nya udah cukup menarik ya. Maksudnya cukup bener-bener istilahnya, point of interest-nya bener-bener terjadi di sini gitu. Kalau kita lihat thumbnail seperti ini, itu mata memang tertuju langsung ke sini gitu. Nah, ketika saya lihat seperti ini pun judulnya kayak Rangga kasih temanya itu golden mushroom ya, kayak ya golden mushroom kayak gitu. Dan di sini saya mencoba memberikan pen over sama juga, tapi di sini saya mencoba membuat area bagian sudut itu lebih jelas vignette-nya. Kemudian saya coba perbesar area shadow karena asumsinya cahaya dari golden ini cukup terang, sehingga sumber cahaya yang dekat itu cenderung membuat kontras yang cukup tinggi ya. Jadi
di sini saya akhirnya memberikan semacam shadow gitu di sini. Sorry, ini terlalu besar. Kayak gini ya. Jadi ini tapi terlalu berlebihan tadi. Barusan sudah sempat saya pen over. Jadi makin lebih jelas lagi ininya bahwa cahayanya memang muncul dari tengah sini. Walaupun sebenarnya overall udah cukup bagus. Saya cuma meningkatkan lagi aja, kayak mungkin ambient occlusion bisa lebih ditambah gitu di sini. Ya, kayak bagian shadow bawah sini lebih berasa aja, lebih terasa gitu ya. Oke. Nah, ini kalau dilihat dari black and white filternya antara ini dan ini. Oke. Gitu. Jadi cahayanya benar berasa. Yang sebelumnya itu kayak flat ya, agak flat di sebelah sini, tapi di sini jadi lebih terang gitu. Oke, selanjutnya ada gambar dari kita lihat ini ada gambar dari Ega ya. Oke, dari Ega. Nah, masih seperti sebelumnya. Kalau lihat dari warna, tebakan saya ini cukup rata ininya ya. Sebaran lightingnya cukup rata, sehingga kayaknya ini agak flat kalau dilihat dari values. Dan saya coba aktifkan dan benar. Ini cenderung flat secara values ya. Dan satu hal yang biasanya akan kita coba hindari itu adalah harsh shadow. Harsh shadow seperti ini. Sorry, sebelah di sini. Warnanya kuning. Harsh shadow di sebelah sini. Terus ada harsh shadow juga di sebelah sini. Itu rasanya bisa kayak di sini juga nih. Bisa lebih di softkan gitu. Oke, walaupun mungkin maksudnya ini adalah siang hari, tapi terkesan justru ada lampu yang menembak di sini ya. Kayak di sini juga sama nih. Ya, di area sebelah sini kalau kita lihat. Shadow-nya cukup tajam gitu. Oke. Nah, yang saya coba lakukan untuk improve di sini adalah kalau saya lihat pen overnya itu, kalau saya aktifkan, sama yang saya lakukan juga berusaha menggelapkan area atas ini, sehingga kalau dari thumbnails itu seolah-olah ada semacam pull of lights yang datang dari atas gini ya. Oke. Jadi di sini saya biarkan terang di sini, karena asumsinya seolah-olah ada pull of lights yang datang gitu. Sorry. Delete, oke. Sehingga kalau misalnya kita lihat tanpa filter itu, saya melakukan beberapa kontras di area shadow, terus mengurangi highlights gitu ya. Kalau dilihat, jadi apa istilahnya, dan di sini pun saya juga mencoba memberikan variasi terang dan gelap ya. Kayak di sini terang, di sini gelap, di sini terang lagi, di sini gelap lagi gitu kan. Terus di sini saya coba blurkan area yang harsh shadow tadi. Di sini juga nggak kelihatan ya. Tapi overall intinya ini akan jadi lebih terfokus, dan secara penyebaran value pun itu kita bisa lihat sudah tidak lagi flat ya, tidak terlalu flat. Oke. Itu jadi area shadow lebih berasa, bagian ambient occlusionnya juga variasi shadownya juga lebih terasa gitu. Dan bagian sini pun saya coba gelapkan supaya si sprite-nya itu tidak terlalu flat seperti ini. Jadi kalau kita lihat kayak jadi ada agak gelap lah di sebelah sini ya. Oke. Kayak gitu. Selanjutnya ada Ruby nih. Ruby original gambarnya seperti ini. Bagus nih, ada tambahan model sendiri ya, bikin darah gitu. Apa nih di simulate Bi? Kemudian di sini saya nggak terlalu banyak kebahas soal material ya, tapi lebih ke values dulu.
Kalian bisa cari di YouTube banyak banget materi tentang value ya. Value itu penting banget untuk menilai sebuah lighting. Oke, karena dari situ kita bisa menilai point of interest dari sebuah gambar. Nah, di sini dengan melihat ini, saya juga agak menduga bahwa ini agak flat gambarnya. Tapi supaya lebih clear, kita bisa aktifkan black and white filter kita ya. Nah, kalau dilihat sebenarnya ini ya memang kelihatannya di muka Alice itu agak lebih terang ya ketimbang yang lain gitu. Tapi saya agak keganggu dengan background yang terang ini gitu. Jadi kayak backgroundnya kayak kalau dilihat di sini ya, di sini kayak terang gitu. Oke, jadi yang saya lakukan adalah dengan gambar Ruby itu saya juga menggelapkan. Sama dengan menambahkan ini juga. Terus kalau diperhatikan di sini di bagian si sprite-nya atau si karakter mushroom ini juga saya gelapkan. Oke, saya bikin agak lebih gelap. Oke, jadi apa namanya, point of interest-nya akan lebih jelas juga. Kemudian juga apa istilahnya, perbandingan antara area terang dan gelap itu lebih apa ya, lebih ideal lah gitu. Oke, ini sebelum dan ini sesudah. Gimana bentuknya? Kayak gini. Kalau kita lihat sebelum dan sesudah. Oke, sebelum dan sesudah. Jadi lebih terfokus di sini. Oke, itu Ruby. Kemudian selanjutnya ada Gilang. Oke, Gilang. Kita lihat ya Gilang. Gilang di sini. Oke. Ini sebelum saya coba lihat values-nya. Oke, values-nya Gilang nih sebenarnya lumayan ya. Memang mata bakal terfokus ke area wajah mereka, wajah karakter di sini. Tapi kayaknya terlalu kontras gitu. Kalau dilihat ya kayaknya justru jadi, kalau saya matikan, ini kayak entah dari mana ini sumber cahaya di hutan yang gelap ini, sumber cahaya itu datang dari mana? Apakah ada lampu di sebelah sini gitu ya? Terlihat seperti justru kayak ada lampu tembak dari atas gitu. Atau justru frontal gitu, kayak nembak frontal ke mukanya si Alice itu. Bukan dari bawah ya, tapi saya kayak mencoba menggambar ini dari depan gitu. Oke. Which is agak membingungkan juga, karena kalau dilihat dari kayaknya sih dari atas tapi agak frontal gitu. Terus juga ada apalagi si ini flat banget ya, si jamurnya ini gitu, si sprite namanya ya. Ini flat banget. Nah, yang saya lakukan adalah dengan gambarnya Gilang itu juga sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi saya coba kasih vignette, tapi memang di sini masih apa istilahnya ya, masih terlalu terang rasanya. Mungkin di sini akan saya coba tambahkan warna putih gitu. Walaupun misalnya mau lebih terlalu besar gitu ya. Jadi istilahnya variasinya, dan di sini mungkin agak lebih gelap dikit deh. Oke. Nah, terus mungkin karena ini seolah-olah datang dari atas gitu, mungkin bagian sini akan jadi lebih agak terang gitu. Oke. Gitu kan. Gitu. Jadi sebelum, sesudah. Ini gimana bentuknya? Nah, sebelum, sesudah. Oke. Jadi lebih, dan saya pun sama melakukan hal yang sama seperti di gambarnya Timothy tadi, karena di belakang sini di antara mereka ini ada cahaya warna biru yang menurut saya agak mendistract relationnya mereka gitu ya, sehingga saya gelapin gitu. Jadi mungkin seperti itu cara nge-improve gambar ini gitu ya. Ini untuk gambar Gilang. Selanjutnya ada gambar Ari. Oke, kita lihat gambarnya Ari. Gambar Ari ini juga bagus banget ya, maksudnya istilahnya ini saya rasa kayak gambar Timothy tadi, mungkin cuma Timothy lebih banyak bermain dengan shadernya, ditweak lebih banyak gitu. Tapi
untuk source of light itu ini bener-bener kayak memang deket ya di sini gitu kan. Memang deket dan memang sumber cahayanya tuh ini, kemudian sumber cahaya kedua itu adalah bulan. Oke. Sumber cahaya kedua adalah bulan dan subsurface scattering-nya tuh bener-bener rasa bahwa dari topinya si mushroom ini itu bener-bener memberikan cahaya dekat ke muka ini gitu, which is bagi saya ini cukup bagus. Dan kalau saya lihat pen overnya pun nggak terlalu banyak ya. Saya ngerasa pen overnya di sini nggak terlalu banyak karena menurut saya antara proporsi cahaya bulan, kalau lihat pakai black and white filter kayak gini, ini sebenarnya udah cukup jelas gitu. Hanya saja sebelumnya ini bagi saya di sini masih agak terlalu terang, jadi saya akan coba gelapin dikit gitu. Nah, cuma satu lagi yang mengganggu bagi saya ini adalah ini pohon di sebelah ini kayak patah gitu. Ya, pohon yang di sebelah sini tuh kayak patah, sehingga mungkin bisa disambungkan gitu, di modelnya tuh disambungkan. Ini gimana kalau nggak ada filter? Nah, ini kurang bagus sih, cuma intinya mungkin ini lebih baik bisa disambungkan ke atas jadi nggak patah kayak gini. Ini lebih ke, bukan ke lighting sih, tapi lebih ke komposisi dari model dan gambarnya secara keseluruhan. Oke, tapi kalau dilihat di sini lightingnya dari atas ke mana tadi? Ini kelihatan di sini gitu ya. Lumayan ada interaksi di sini, ada interaksi di sini juga jelas gitu. Terus ada sini juga, dan sisanya di sini warna biru gitu ya, which is datang dari bulan gitu. Itu lumayan appealing lah, maksudnya enak dilihat gitu. Itu ada race-nya juga. Makanya pen overnya nggak begitu banyak, mirip kayak Timothy tadi, nggak terlalu banyak gitu pen overnya. Karena source of light-nya cukup jelas gitu, sisanya dari bulan gitu ya di sini. Ini Ari. Oke, selanjutnya itu ada Gibran. Oke, kita lihat Gibran. Nah, dari gambar Gibran ini juga secara warna, secara value, dari warna kayak gini saya menebak bahwa ini juga flat. Nah, sekarang kita lihat secara black and white filternya, dan bener ini flat lah. Apakah flat itu nggak bagus? Belum tentu juga, tergantung juga ya. Tapi biasanya kalau kita perhatikan movie gitu, biasanya kontrasnya berasa gitu. Antara shadow, bayangan, dan highlights itu jelas mana yang mana gitu. Oke, dan di gambar ini kalau Gibran pengen memberikan kesan siang atau sore gitu, mungkin bisa, tapi gambarnya jadi kurang sinematik gitu. Sehingga kalau misalnya saya coba berikan pen over, sama seperti tadi juga, sama seperti teman-teman yang lain, bahwa saya sebenarnya menegaskan bayangan ya. Saya menegaskan bayangan dan area-area mana saja yang gelap dan terang gitu. Jadi nggak semuanya itu terang gitu. Jadi ada beberapa area yang saya pen over di sini, kayak ini ya. Kayak di sini ini kan agak gelap ya. Ini kan gelap gitu ya, sini gelap. Sebelumnya kan lebih terang semua gitu ya. Bagian bawah muka gitu, dekat ketiak, terus dekat sepatu dia juga saya gelapkan. Oke. Jadi lebih jelas antara bayangan dan highlights gitu, atau gray area midtones-nya ya. Oke. Kayak gitu. Jadi saya nggak melakukan modifikasi warna, saya cuma melakukan mengganti values ya. Oke, jadi saya cuma mengganti values saja, nggak melakukan perubahan warna. Oke, kayak gini. Jadi kalau dilihat dari sini sebenarnya ini bagi saya ini cukup appealing ya. Jadi saya juga menambahkan beberapa highlight di rambutnya. Oke, jadi sebelum, sesudah, begitu ya. Oke, selanjutnya ada gambar dari
equine. Oke, kita lihat gambar equine. Oke, gambar equine juga cukup bagus nih. Tapi supaya lebih clear menilainya itu sama seperti tadi ya. Aktifkan black and white filter. Oke. Di sini kalau dilihat sebenarnya komposisinya udah cukup baik untuk values ya. Nggak ada yang terlalu terang, nggak ada yang terlalu gelap juga gitu. Cuma saya ngelihatnya di sini bukan cuma ya, tapi kayak saya ngelihatnya ini kayak oke, ini kalau Equine bikinnya ini misalnya malam hari gitu ya. Ini terkesan seperti ada pull of lights di sini. Ya, terkesan seperti ada pull of lights di sini yang datang dari atas gitu. Oke. Dan area mungkin saya bikin biru kali ya. Di sini itu gelap gitu ya. Oke. Nah, sehingga kalau saya lihat nih pen over saya itu saya juga sangat sedikit ya. Saya nggak terlalu banyak nge-pen over, jadi lebih ke variasi terang dan gelap saja gitu. Jadi kayak di sebelah sini vignette-nya lebih diperjelas gitu ya, terus di bawah kaki gitu ya, ambient occlusion-nya lebih diperjelas, dekat batu di sini juga lebih diperjelas. Terus juga di bagian ini juga bagian sprite-nya juga lebih ditegasin ya. Bahkan juga shadow dekat ketiak juga lebih ditegasin. Sekarang kalau saya matikan black and white filternya, ini sebelum dan ini sesudah. Tipis sekali, tapi saya rasa cukup membantu untuk memberikan variasi terutama di groundnya. Oke ya. Mungkin di bagian muka ini agak terlalu biru. Tapi kalau kan saya hanya menilai berdasarkan values dulu. Dan kalau saya coba gelapin dikit gitu ya, di bagian sini tekan B. Oke, mungkin kayak gitu. Sebelum sesudah kita akan lebih lebih balance lah. Oke. Jadi kalau filternya kayak gini, sip. Itu Equine. Terakhir ada Radivan ya, kita lihat Radivan. Nah, Radivan juga sama nih. Dari gambar ini walaupun kepalanya agak diganti kayaknya sama Radivan ya, tapi di sini cenderung flat. Mungkin ini maksudnya dibikin kayak sore gitu ya. Kelihatan juga shadownya pun memanjang ke belakang gitu. Tapi saya ngelihatnya di sini agak flat gitu. Jadi terlalu frontal cahayanya. Jadi kayak apalagi di pohon ini. Pohon ini bener-bener kayak flat gitu, kayak kurang shadow gitu ya. Dan kalau dilihat di sini ada satu bayangan yang cukup tegas ya, kayak Terminator line gitu di sebelah sini. Oke, yang saya lakukan terhadap gambarnya Radivan adalah saya nggak terlalu banyak bermain di area mukanya, mungkin karena memang pengen bikin golden hour gitu, dan memang cahayanya lebih rendah, cahaya mataharinya rendah, sehingga shadow memanjang dan memang agak frontal jadinya gitu. Walaupun sebenarnya di sini kita masih bisa lihat bayangan ya, shadow dan highlightsnya cukup jelas gitu. Jadi yang saya lakukan, saya cuma mencoba menggelapkan background gitu. Kalau dilihat dari filter black and white, di sini sebelum dan ini sesudah. Oke, jadi saya juga sama, saya memberikan gelap di bagian background kayak di lantai, di belakang batu ini juga saya coba pergelap gitu ya. Nah, kalau di 3D kan kita bisa kasih blocker ya kalau mau bikin gelap kayak gitu. Kayak yang sudah didemokan di workshop dengan mematikan kamera visibility dari objek tersebut. Oke, jadi sebelum dan sesudah gitu. Jadi lebih kelihatan itunya. Oke. Nah, ini aja gambar yang kita punya saat ini. Kalau gambar saya dan gambar Mas Deli mungkin kalian bisa nilai sendiri lah. Saya nggak coba includekan di sini karena saya ngerasa itu juga belum istilahnya gambar saya dan Mas Deli masih perlu banyak improvement juga gitu ya.
Tapi kalau saya komenin sendiri agak aneh aja gitu. Oke, jadi mungkin kayak gitu dulu. Jadi ini saya coba aktifkan dulu semuanya dan saya matikan ini. Jadi kalau dilihat secara value ya, gambar sebelum dan sesudah ya. Oke, jadi kontrasnya pun mulai kelihatan ya. Oke, jadi mostly memang saya mencoba bagi gambar-gambar yang gelap itu mostly saya mencoba membuat backgroundnya itu agak lebih gelap sih memang. Secara story saya rasa hampir rata-rata kuat gitu ya. Mungkin saya punya, maksudnya kayak Timothy storynya lumayan kuat, Rangga storynya lumayan kuat. Tapi mungkin itu another story lah. Oke, komen dari saya mungkin nanti kita bisa lihat lagi itu yang bisa diimprove. Kalau misalnya kalian punya masukan silahkan kasih, biasalah ngobrol di message board di Basecamp. Oke, thank you. Sampai jumpa di challenge selanjutnya.